Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Lokajaya untuk seluruh kesepuhan, seluruh spiritualis yang ada di Nusantara. Mudah-mudahan senantiasa selalu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya ilmu-ilmu yang dititipkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kalian semua bisa bermanfaat dan bisa menjadi jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh sahabat kami, saudara kami yang sudah subscribe, memberikan wejangan terhadap kami. Mudah-mudahan kebaikan kalian menjadi catatan amal silaturahim sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti menghadiahi pahala-pahala yang tidak terduga. Dan untuk yang bergabung di channel kami, mudah-mudahan kita bisa bergabung, saling memberikan nasihat, saling memberikan wejangan, saling mengisi kekurangan atau melengkapi kekurangan kita semua ya. Mudah-mudahan menjadi channel ini menjadi wadah tali silaturahim untuk seluruh spiritualis di Nusantara ini ya. Tentunya pada kesempatan kali ini kami ingin membahas tentang Satrio Piningit itu kehidupan sehari-harinya seperti apa. Tentunya wejangan-wejangan dari para sesepuh, para subscriber yang sudah berkomen, saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila kami tidak membalas komen kalian. Ya tentunya itu semata-mata bukan karena kami sombong atau apa ya, karena kami sangat berterima kasih juga ya. Tentu karena kami kadang tidak mampu nih membalas. Ya saya ucapkan semuanya yang berkomen, saya ucapkan mohon maaf dan banyak terima kasih. Ya tentunya kehidupan Sang Kinasih Satrio Piningit ini menurut sesepuh, menurut ahli spiritual dari manapun yang kami sewani ini mengatakan bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini hidupnya sederhana. Beliau ini tidak rakus, tidak serakah. Dia bahasa Jawanya ya nerimo ing pandum. Tetapi Satrio Piningit itu tidak males, tidak hanya tidur terus, itu tidak. Ya tentunya secara manusiawi ya butuh ikhtiar. Walaupun menurut para spiritual yang kami kenal ini bahwasanya Sang Kinasih Satrio Piningit ini memiliki atau menjadi kunci daripada harta amanah. Tetapi kehidupannya beliau ini, Satrio Piningit ini sangat sederhana ya. Walaupun semuanya mempunyai uang lebih, ya itu nanti akan disalurkan kepada fakir, miskin, anak yatim. Memang sifat beliau ini sangat dermawan ya. Kalau tidak mempunyai apa-apa, Satrio Piningit itu mendoakan yang lain. Dia sodakoh doa, itu sama aja ya. Kalau kita doanya positif untuk orang lain ya wah insya Allah orang lain juga akan mendoakan kita. Kalau kita menyumpahin orang lain ya pasti orang lain akan menyumpahi kita. Jadi semua perbuatan itu imbal baliknya terhadap diri sendiri. Dan kita keilmuan kita itu akan diimplikasikan atau diaplikasikan dengan perbuatan kita. Kalau kita kasar sama orang lain ya berarti kita ilmu akhlaknya, ilmu sopan santunnya mungkin masih di bawah rata-rata. Ya mudah-mudahan kita semua sebagai warga Nusantara ini kita bisa meniru beliau, meniru Sang Kinasih Satrio Piningit. Hidup itu apa adanya, sederhana. Tetapi Satrio Piningit itu kaya dengan
dengan apa namanya suka membagi rezeki itu yang dinamakan kaya atau sugih ya, bahasa Jawanya itu sugih atau kaya, dengan yang sejatinya orang kaya seperti itu. Ini kata sesepuh loh. Sesepuh ini juga ahli dalam agama insya Allah, tetapi beliau tidak mau disebutkan ya. Dan Satrio Piningit ini walaupun memegang harta amanah, tetapi beliau ini kalau belum waktunya untuk mengangkatnya, untuk mengambilnya, tentunya beliau itu tidak akan mampu. Apalagi beliau itu semuanya udah mengerjakan atau tugas-tugas itu kan nggak mungkin hanya satu. Dari Allah itu tugas Satrio itu tuh bukan hanya satu. Kok tiba-tiba mau yang langsung mengambil buahnya, itu tidak mungkin ya. Semuanya nih, seumpamanya nih dikasih ini, nanam ini buah mangga semuanya, itu kan tidak mungkin tiba-tiba langsung berbuah. Itu ada proses tahap-tahapnya. Setelah selesai mungkin tugas-tugasnya, baru buahnya itu atau harta amanahnya itu. Maka dari itu siapa saja yang memiliki tanda-tanda khusus seperti yang dijelaskan oleh Joyoboyo itu, atau memang mempunyai perjalanan sama persis dengan Sang Kinasih Satrio Piningit, itu harus bisa menahan diri, karena godaan itu bukan godaan yang kecil ya. Para iblis itu yang sudah tingkatan setara dengan Satrio Piningit, tentunya semua itu memang dengan izin Allah ya. Bagaimana ini dengan apakah lulus atau tidak menjadi Sang Kinasih Satrio Piningit, itu ya. Kalau kita flashback melihat sejarah para nabi, ya memang semua kekasih Allah itu cobaannya beda dengan cobaan kita ya. Ya cobaan itu pasti dengan kadar kemampuan kita. Sebagaimana Satrio Piningit ini, tentunya Satrio Piningit ini orang kayak jin, kayak makhluk jin itu semuanya kan tak tunduk nih pada Sang SP nih. Tapi kan para iblis ini, nah disitulah. Maka dari itu tetap spiritual, siapa saja yang menjadi spiritual, benteng utama adalah agama, akidah, syariat. Nah ini untuk mengantisipasi keilmuan ini memang murni dari Allah atau ada sangkut pautnya dengan iblis. Nah tanda-tanda ilmu murni dengan ilmu ini dari Allah ya, kita lihat ibadah kita sampai mana, bagaimana. Ini tidak menggurui ya, ini wejangan dari sesepuh yang saya anggap ini sudah sebagai guru kami sendiri nih. Karena ini saya menyampaikan ini amanah juga dari sesepuh yang kami sowani ini, sehingga kami berani untuk menyampaikan. Mohon dimaafkan ya, tidak ada bermaksud tim Padepokan menggurui siapa saja. Ini hanya sebagai pengeling-eling atau menjadi pengingat untuk diri kita sendiri, atau khususnya tim Padepokan Lokajaya lah, anggap aja seperti itu ya. Barangkali ini ada manfaatnya untuk para sahabat ya, silahkan diambil baiknya saja ya. Lanjut lagi terkait dengan harta amanah yang walaupun Sang SP atau Sang Kinasih Satrio Piningit ini kalau mau mengambilnya, itu tentunya menjadi orang yang tajir ya, sultan. Tetapi memang itu bukan hak milik. Maksudnya harta itu kemungkinan besar untuk masyarakat, sehingga Satrio Piningit ini membiasakan melatih dirinya sendiri untuk menjadi orang yang sederhana. Walaupun Satrio Piningit ini udah tahu menjadi orang terkaya seumpamanya nih, menjadi orang tajir sultan, tetapi Satrio Piningit ini menganggap itu adalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Satrio Piningit ini serakah, rakus,
budutnya atau cinta terhadap dunia atau tidak. Nah, ini Satrio Piningit inilah yang mampu menjawab, kata sesepuh yang memberikan wejangan terhadap kami. Oleh karena itu, kehidupan Satrio Piningit ini sederhana. Itu bukan berarti Satrio Piningit ini orang miskin, bukan. Sederhana dan miskin itu beda ya. Itu ya, semuanya ini memang sudah menjadi takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sebagai makhluknya ya wajib untuk berikhtiar. Itu maka dari itu spiritual itu kata pada poin ini, siapa saja yang belajar spiritual itu benteng atau dasar utama itu adalah agama dan akidahnya. Kalau kita belajar spiritual tetapi agama kita dasarnya atau pondasinya itu lemah, nah kita nanti bisa disetir oleh para jin, para iblis, dan lama-lama kita menjadi sesat. Itu yang perlu diwaspadai juga ya. Maka dari itu alhamdulillah para sahabatku semuanya ini yang sudah menonton, subscribe, sudah memberi wejangan, wah insya Allah sampean-sampean ini adalah orang-orang hebat, orang-orang yang taktim, orang-orang yang patuh terhadap ajaran agama, menghormati semua budaya, menghormati semua suku, budaya, dan cinta terhadap agama dan bangsanya. Itu saya yakin banget kalian itu orang baik semua, orang-orang hebat, orang-orang pilihan. Maka dari itu kami tim Padepokan Lokajaya mohon wejangannya, mohon diluruskan bila apa yang saya sampaikan ini jauh daripada kebenaran, mohon dimaafkan. Tidak ada hati maksud menggurui para sahabat, karena sahabat ini lebih sakti daripada kami. Salam santun, salam hormat dari tim Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.